الفاتحة على مؤلفها وشيخنا إن الله يتغشاهم بالرحمة والمطر وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا توفر الsyartان, maka apabila telah terpenuhi dua syarat tersebut di atas, al-um mendapatkan bagian sepertiga jika seandainya tidak ada far'un waris. Kalau ada far'un waris maka mendapatkan seperenam. Yang kedua, mayit tidak memiliki saudara laki-laki perempuan yang lebih dari satu, dua atau tiga. Yang keduanya atau ketiganya atau lebih dari dua atau tiga itu adalah ahli waris yang mendapatkan warisan atau yang terhalang tidak mendapatkan warisan. Kalau ada saudara yang berbilang, mayit memiliki saudara berbilang dua atau lebih, maka ibu mendapatkan bagian seperenam. Nah ini fa'idah tawaffar syartani, maka jika dua syarat tersebut di atas terpenuhi, mayit meninggal, orang meninggal tidak memiliki far'un waris, tidak memiliki saudara laki-laki perempuan yang berbilang, fata'khudhul ummu thulutha, maka ibu mengambil bagian warisannya sepertiga. Illa fil mas'alatainil gharrawaini, kecuali pada masalah gharrawain. Ini masalah gharrawain, masalah yang diputuskan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, disepakati oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi masalah gharrawain, masalah yang diputuskan oleh
sahabat Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini masalah disepakati oleh Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Kecuali pada masalah yang disebut dengan al-mas'alatainil gharrawain. Jadi ada masalah dalam ilmu al-faraid yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Nah sekarang bagaimana ini yang disebut dengan al-mas'alatain al-gharrawain? Al-mas'alatanil gharrawani, masalah gharrawain huma adalah zaujatun wa abun wa ummun. Jadi nanti kita kalau bertemu mas'alatul gharrawain tahu ini yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Ini yang memutuskan adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, disepakati oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Nah dalam ilmu faraid ada pada masalah ini, pada masalah ini ada masalah yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Yang disebut dengan mas'alatul gharrawain huma, keduanya adalah zaujatun wa abun wa ummun. Seseorang meninggalkan istri, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu. Atau wa zaujun wa abun wa ummun. Masalah yang keduanya, seseorang meninggalkan suami, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu. Inilah dua masalah yang disebut dengan al-mas'alatanil gharrawani atau disebut dengan mas'alatul gharrawain. Nanti ente kalau bertemu dengar mas'alatul gharrawain berarti seseorang meninggal dunia meninggalkan istri, ayah, ibu. Atau yang kedua, seorang meninggalkan suami, ayah, dan ibu. Inilah yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Nah, sekarang bagaimana bagiannya tuh si ibu? Falil ummi fil mas'alataini thuluthul baqi ba'da fardhiz zawjaini. Maka ibu bagiannya pada dua masalah tersebut di atas yang disebut dengan mas'alatul gharrawain, bagiannya sepertiga sisa dari warisan. Jadi bukan sepertiga full, tapi sepertiga dari sisa warisan setelah dibagi kepada az-zawjain, istri atau suami, wal baqi lil abi, dan sisanya untuk ayah. Wa summiyata bidzalika, dinamakan al-gharrawain li syuhratihima, sudah masyhur. Jadi orang tahu kalau belajar ilmu faraid ada masalah yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Ingat itu, yang meninggal, seorang meninggalkan zaujah, meninggalkan meninggalkan ab. Atau yang kedua, seseorang meninggalkan zauj, meninggalkan ab, meninggalkan Ini masalah pertama yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Ada orang meninggalkan, pertama adalah zaujah, yang kedua meninggalkan yang ketiga meninggalkan ab. Zaujah rincian kemarin, kalau seandainya tidak ada fardun waris maka bagiannya adalah perempat. Kemudian jika ada fardun waris bagiannya, ini ada fardun waris nih, maka bagiannya adalah seperempat. Enggak ke bawah dulu, langsung kerjain dulu ya. Kerjain dulu zaujahnya ini tersendiri. Asbul masalah berapa? Berapa? 4. Ini jalannya nih. Kalau di kitab ada jalan nih. Apa dengan?
1. 4 kurang 1 berapa? Nah ini yang dibilang thuluthul baqi. Kita kurangin nih, 4 dikurang 1. Salah tulisnya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nih yang disebut dengan thuluthul baqi, sepertiga dari apa itu? Sepertiga dari sisanya itu. Jadi enggak dari sini. Bagian ibu nanti bukan dari aslul masalah 4, tetapi thuluthul baqi. Karena tadi zaujah bagiannya ketahuan 1, kita kurangin 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah berarti thuluthul baqi adalah berapa ini? 3 nih, thuluthul baqi. Nah ibu bagiannya adalah thuluthul baqi, sepertiga dari sisanya. Tadi ibu bagiannya adalah sepertiga dari sisa, langsung sepertiga. Kemudian sepertiga ini sulusul baqi. Nah, sepertiga dikali 3 sama dengan 1. 1 tambah 1 2. 4 dikurang 2 untuk siapa ini? Asobah. Sebut dengan asobah bin nafs. 1, ini 2. Jelas kok? Ulang lagi, masih bingung? Ada dalam ilmu faraid yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Mas'alatul gharrawain, seseorang meninggalkan istri, zaujah, meninggalkan meninggalkan ab. Atau yang kedua, seseorang meninggalkan zauj, meninggalkan meninggalkan ab. Itulah yang disebut dengan mas'alatul gharrawain. Masalah ini masalah yang diputuskan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, disepakati oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ajma'in. Pertama, seseorang meninggalkan zaujah, kemudian meninggalkan kemudian meninggalkan zaujah kemarin rinciannya jika tidak ada fardun waris maka mendapatkan bagian 4. Kalau ada fardun waris maka bagiannya 8. Ini adakah fardun warisnya? Maka bagiannya 4. Ini jangan dilihat dulu. Kalau udah masalah tuh gharrawain, yang ke bawah jangan lihat dulu, kerjain dia dulu ini. Zaujah aslul masalahnya berapa? 4. 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Al-um tadi bagiannya adalah thuluthul baqi. Jangan sepertiga, lain sepertiga dengan sepertiga sisa. Kalau sepertiga itu pintar baginya, disebut dengan thuluthul baqi. Jadi sepertiganya sepertiga sisa tuh. Ab bagian adalah asobah. Dan di sini udah ketemu hasilnya 1. Ini aslul masalahnya adalah 4. Dikarenakan mas'alatul gharrawain berbeda dengan masalah lain. Kalau masalah lain sih enggak, langsung ibu dihitung sepertiga dari aslul masalah, dari harta warisan. Bukannya sisanya tapi full harta warisan. Mas'alatul gharrawain ibu mendapatkan sepertiga, tapi bukan sepertiga dari full harta warisan, sepertiga dari sisa warisan setelah dibagi untuk si istri atau untuk suami. Nah sekarang kita lihat, udah ketemu buat istri bagiannya 1, maka kita harus kurangin dulu. 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Ini
Inilah angka 3 yang disebut dengan thuluthul baqi. Al-baqi, angka 3 disebut dengan al-baqi, sisanya. Angka 3 adalah al-baqi, sisa dari warisan setelah diberikan kepada suami, istri atau zaujah. Nah, tadi bagian adalah thuluthul baqi, sepertiga dari sisanya. Maka berarti hitungannya sepertiga dikali berapa ini? 3. Nah, dikali 3 sama dengan 1. 1 tambah 1 2. Kemudian ini 4 dikurangi 2 untuk ab, yaitu as-sunnah. Jelas ya? Biar rapi. Nah, ini zaujah. Sekarang zauj, sekarang suami. Ada orang meninggalkan zauj, meninggalkan meninggalkan ab. Az-zauj bagiannya berapa? Zauj kalau seandainya tidak ada, kalau ada maka bagiannya tidak ada waris ini, maka bagiannya setengah. Ngetip kalau masalah turun rawai langsung kita garisin dulu nih. Tujuannya biar nggak terkecoh dengan 2 ini. Kerjain dulu yang di atasnya. Berarti asal masalah berapa? 2. Hah? 2. Bagian berapa? Thuluthul sepertiga dari sisanya. Kemudian ab bagiannya asobah. Berapa masalah? 2. 2 setengah kali 2 berapa? 1. Coba 2 dikurang 1 berapa? 1. Coba sepertiga. Berapa? Berarti bukannya 2, salah. 6. Hah? 6. Berapa ini? 6. Kemudian setengah dikali 6 sama dengan 3. Terus langkah berikutnya 5 lagi?
Tiga kurang satu. Tiga. Satu belum makan. 6 dikurang 3. Apa dengan 3 tuh. Berarti al-baqi sisanya berapa ini? 3 tuh. Nah sekarang kita hitung yang bawahnya. Sulusul baqi. Sepertiga dikali berapa ini? Kali 3. Sama dengan 1. 3 tambah 1 6 dikurang 4 2. Asobah 2 bin nafs. Hitung sama gak hasilnya? 2 tambah 1 3 tambah 3 6. Begitu. Ini masalah Ghorrawain yang kedua. Ghorrawain yang kedua pada masalah az-zawj atau suami. Itu 6 dari jumlah ahli waris, Pak. Ahli waris. Yang 6 bisa jadi 6. Saya waris berapa jumlahnya? 3. Jadi 6. Iya, ahli masalah jadi 6 tuh. Dari mana tuh? 2. Kan 2 tuh. Jadi 6. Lihat. Az-zawj berapa itu bagiannya? Setengah. Berapa bagiannya? Asal masalah dari setengah dengan sepertiga berapa? Oh gitu. Kalau DO udah ngerti itu. Jangan meleng. Kalau tadi belajar kan meleng. Jadi ingat itu ya, mas'alatul Ghorrawain, kasusnya seseorang meninggalkan az-zawj atau az-zawjah, kemudian kemudian ab. Nah, ibu bagiannya bukan sepertiga, tapi sepertiga dari sisa. Inilah yang disebut dengan mas'alatul Ghorrawain. Yang putusin siapa? Yang putusin Sayyidina Umar, disepakati oleh Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Ditulis biar rapi itu. Nanti per bagian mas'alatul faraid pada masalah ini ada bagian-bagian nanti itu masing-masing yang sepertiga ada kasusnya, nanti ada lagi yang seperempat dan seterusnya ada kasusnya itu. Ini ngerti sepertiga ada kasus yang disebut dengan mas'alatul Ghorrawain. Wallahu a'lam bishawab.